Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Gibrani. Di sini saya akan menuntaskan UAS dari Bu Eska Ginalita tentang mata kuliah Hukum HAM. Oke, saya mulai. Pengertian berpengadilan HAM. Berpengadilan HAM adalah proses hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM melalui mekanisme pengadilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Ini merupakan bagian dari sistem peradilan yang mengatur penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui proses hukum formal. Istilah ini berkaitan erat dengan pengadilan HAM sebagai lembaga resmi yang menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Untuk landasan hukum berpengadilan HAM di Indonesia, hak untuk memperoleh pengadilan HAM dijamin dalam berbagai aturan hukum. Yang pertama ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur hak-hak dasar manusia serta kewajiban negara untuk melindunginya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjadi dasar dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia dan mengatur tentang jenis pelanggaran HAM yang dapat diadili, prosedur pemeriksaan, kewenangan pengadilan, hak korban, dan saksi. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi berpengadilan HAM. Yang pertama, menegakkan keadilan bagi korban hak asasi manusia, mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi. Yang keempat, mencegah terulangnya pelanggaran HAM melalui efek jera. Yang kelima, mewujudkan keadilan tradisional di masyarakat yang pernah mengalami konflik atau rezim represif. Selanjutnya ada ciri-ciri berpengadilan HAM yang adil. Agar suatu proses peradilan HAM dianggap sah dan adil, maka harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Imparsialitas. Yang pertama ada imparsialitas. Pengadilan dan hakim harus netral, tidak memihak pihak manapun. Yang kedua ada transparansi. Proses sidang harus terbuka untuk publik dan media. Yang ketiga ada aksesibilitas. Korban dan saksi harus diberi akses mudah terhadap proses hukum. Yang keempat, perlindungan terhadap korban dan saksi. Korban tidak boleh diintimidasi atau diabaikan haknya. Yang kelima, kepastian hukum. Prosedur hukum harus jelas dan tidak berubah-ubah. Nomor 6, hak atas pembelaan. Terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri melalui bantuan hukum. Selanjutnya ada contoh kasus berpengadilan HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus Timur Timur tahun 1999. Menyangkut pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat kemerdekaan Timur Timur, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa. Kasus Timur Timur ini merupakan kasus yang paling terkenal dalam sejarah peradilan HAM di Indonesia dan telah melalui proses pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM Timur Timur 1999. Tokoh pelaku.
Yang pertama ada Brigjen TNI Tono Suratman. Dia menjabat sebagai Komandan Koram 164 Wiradharma Dili. Perannya yakni diduga tidak mencegah kekerasan oleh milisi pro integrasi terhadap warga sipil pasca referendum kemerdekaan Timor Timur. Yang kedua ada Letkol Sujarwo. Letkol Sujarwo ini menjabat sebagai Dandim 1627 Belu. Perannya yakni pembantaian di gereja Suai Church Massacre, di mana ratusan warga sipil dibunuh. Yang ketiga ada milisi pro-integrasi. Tokoh-tokoh milisi seperti Eurico Guterres memimpin milisi Aitara. Dia melakukan kekerasan, pembunuhan, pembakaran, dan pengusiran massal terhadap pendukung kemerdekaan Timor Timur. Proses hukumnya yakni setelah referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999, terjadi kekerasan sistematis terhadap warga yang memilih merdeka. Laporan internasional dan Komnas HAM menyebutkan terjadi pelanggaran HAM berat, pembunuhan massal, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan penghancuran properti. Pembentukan pengadilan dibentuk peradilan HAM ad hoc Timor berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai tahun 2022. Dimulai tahun 2002. Hasil dari sidangnya, dari 18 terdakwa, 12 dinyatakan bebas dan hanya beberapa yang divonis bersalah. Eurico Guterres awalnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tetapi kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Mayoritas terdakwa dari kalangan militer dibebaskan karena dianggap tidak punya cukup bukti. Untuk bukti-bukti yang digunakan, yang pertama ada laporan investigasi Komnas HAM dan PBB. Misalnya laporan East Timor, Justice for the Future. Yang kedua ada kesaksian korban dari saksi mata, banyak berasal dari pengungsi Timor Timur di Timor Barat. Dokumen militer dan pemerintah, surat operasi, catatan pergerakan pasukan. Yang keempat ada bukti fisik dan foto, bangunan yang dibakar, kuburan massal, dan video dokumenter. Yang kelima ada data NGO internasional seperti Amnesty International and Human Rights Watch. Reaksi internasional kepada kasus ini adalah PBB dan masyarakat internasional membentuk Serious Crime Unit (SCU) di Timor Leste untuk menyelidiki dan menuntut pelaku yang tidak diproses di Indonesia. Laporan PBB menyebut sistem pengadilan HAM di Indonesia sebagai tidak efektif dan melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Negara-negara asing Barat, termasuk Australia dan Amerika Serikat, menyatakan kekecewaan atas minimnya akuntabilitas dan vonis terhadap pelaku. Desakan agar Indonesia bekerja sama dengan proses hukum internasional semakin meningkat. Lembaga HAM, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Kontras mengecam bahwa pengadilan HAM ini adalah simbolik dan tidak memberikan keadilan nyata korban. Tidak tidak memberikan keadilan nyata. Korban tidak memperoleh kompensasi maupun pemulihan secara layak. Untuk contoh selanjutnya ada kasus Tanjung Priok 1984. Terjadi penembakan terhadap demonstran yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Berikut adalah penjelasan yang menyangkut kasus ini. Yang pertama, untuk latar belakang peristiwanya terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bermula dari penerbitan pamflet dakwah oleh aparat di Masjid As-Sa'adah
Tindakan aparat memicu protes warga yang merasa kegiatan keagamaan mereka dikriminalisasi. Pada hari kejadian, ribuan orang melakukan unjuk rasa damai ke markas Kodim 0502. Aparat TNI kemudian menembaki massa secara brutal. Ratusan orang diduga tewas atau hilang. Meskipun pemerintah menyebut hanya 18 korban jiwa, yang selanjutnya ada tokoh dari pelaku kasus ini. Yang pertama ada Letjen Rudini. Ia menjabat sebagai Pangdam Jaya. Dia berperan bertanggung jawab atas wilayah operasi saat peristiwa terjadi. Yang kedua ada Brigjen Traisutrisno. Jabatan yang saat itu ia duduki yakni Pangdam 5 Jaya. Ia tidak didakwa secara langsung, tapi disebut dalam laporan investigasi sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui operasi. Yang ketiga ada Kolonel Sutrisno Mascu. Jabatannya yakni Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Peran langsung mengomandoi pasukan saat pembantaian terjadi. Dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama. Proses hukumnya. Latar belakang pengadilannya, Komnas HAM melakukan penyelidikan pada tahun 2000 hingga 2001 dan menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat. Kasus dilimpahkan ke Jaksa Agung lalu dibentuk Pengadilan HAM oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Jalannya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 14 terdakwa. Bagian besar adalah purnawirawan TNI. Beberapa korban dan keluarga korban bersaksi, meskipun ada tekanan dan intimidasi. Putusannya, mayoritas terdakwa dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Kolonel Sutrisno Masjung awalnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, tapi kemudian dibebaskan di tingkat banding. Bukti-bukti yang dihadirkan, yang pertama ada kesaksian korban selamat dan keluarga korban yang masih hidup. Yang kedua ada dokumen resmi militer dan laporan Komnas HAM. Yang ketiga ada catatan rumah sakit dan pemakaman korban yang mencurigakan. Yang keempat ada laporan LSM dan media massa saat itu, terbatas karena rezim Orde Baru. Yang kelima, data penghilangan jenazah dan penguburan tanpa identitas resmi. Koordinasi internasionalnya untuk kasus ini, yang di dalam negeri ini korban dan keluarga korban terus menuntut keadilan melalui Komnas HAM, LBH, dan Kontras. Banyak yang menyebut bahwa proses peradilan cenderung formalitas, tidak benar-benar menghadirkan keadilan. Kasus ini menjadi simbol dari impunitas militer di era Orde Baru. Untuk reaksi internasionalnya, Amnesty Internasional dan beberapa lembaga HAM asing mengkritik keras hasil peradilan ini. Komunitas internasional mendorong agar Indonesia memperkuat sistem peradilan HAM dan tidak sekedar formalitas. Tragedi ini menjadi perhatian dalam diskursus pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada kasus AB Pura. Melibatkan aparat keamanan yang diduga melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Papua. Yang tiga ada kasus AB Pura, melibatkan aparat keamanan yang diduga melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Papua. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kasus pelanggaran HAM berat AB Pura tahun 2000. Untuk latar belakang peristiwanya, terjadi pada 7 Desember tahun 2000 di AB Pura, Papua. Bermula dari serangan oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap kantor polisi setempat yang mengakibatkan 2 polisi dan 1 satpam tewas. Sebagai balasan, aparat keamanan Brimob dan Polri melakukan operasi sweeping massal, menangkap dan menyiksa ratusan warga sipil termasuk pelajar dan mahasiswa yang tidak terkait dugaan pelaku penyerangan. Operasi ini berlangsung brutal, mengakibatkan 4 orang tewas, 1 orang hilang, dan 38 luka-luka parah akibat penyiksaan. Tokoh pelakunya, Pengadilan HAM mengadili 2 pejabat kepolisian.
Yang pertama ada Brigjen Polisi Joni Wainal Usman. Dia menjabat sebagai Kapolres Jayapura saat kejadian. Perannya yakni bertanggung jawab menciptakan dan mengawasi operasi sweeping, bertanggung jawab memerintahkan dan mengawasi operasi sweeping aparat Jayapura, AKBP dan Daud Sihombing. Dia menjabat sebagai Kepala Operasi Brimob Jayapura. Perannya diduga ikut memimpin tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Untuk proses hukumnya, Komnas HAM menyelidiki dan menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan dan penyiksaan sistematis. Kasus kemudian dibawa ke Pengadilan HAM Makassar karena saat itu belum ada pengadilan HAM di Papua. Jalannya persidangan. Sidang dimulai pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Makassar. Puluhan saksi termasuk korban dan keluarga korban didatangkan dari Papua ke Makassar. Proses pengadilan mendapat kritik luas, terutama soal perlindungan saksi dan aksesibilitas pengadilan bagi korban. Untuk hasilnya, kedua terdakwa, Joni Wainal Usman dan Daud Sihombing dibebaskan dari semua dakwaan. Majelis hakim beralasan bahwa tidak cukup bukti langsung yang membuktikan perintah atau terlibat langsung kepada terdakwa. Bukti yang digunakannya yang pertama kesaksian korban dan keluarga yang menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik. Yang kedua ada rekaman dan foto luka-luka korban yang menunjukkan bekas penyiksaan. Ketiga ada dokumen rumah sakit dan data medis kematian korban. Keempat, laporan investigasi Komnas HAM menyatakan bahwa adanya tindakan penyiksaan sistematis dan meluas. Peta lokasi penangkapan dan penyiksaan massal di asrama mahasiswa, rumah warga, dan hutan. Reaksi internasional dan reaksi nasional, korban dan keluarga menyatakan kekecewaan karena proses hukum tidak adil dan berat sebelah. Aktivis HAM dan LSM seperti Kontras, LSAM Papua, dan Imparsial mengecam vonis bebas dan menyebut pengadilan sebagai bentuk impunitas. Reaksi internasionalnya, beberapa lembaga seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengecam hasil persidangan. Desakan internasional agar Indonesia memperbaiki sistem peradilan HAM khususnya dalam konteks konflik Papua. Selanjutnya ada kasus internasional yakni kasus genosida di Rwanda tahun 1954. Terjadi pembantaian sistematis terhadap kelompok etnis Tutsi oleh kelompok Hutu ekstremis di Rwanda. Dalam waktu sekitar 100 hari, lebih dari 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh. Pengadilannya dibentuk di International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR oleh PBB. ICTR mengadili pelaku genosida kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Tokoh yang dihukum. Jean Paul Akayesu, mantan wali kota, dihukum penjara seumur hidup. ICTR juga menghukum sejumlah pejabat pemerintahan, militer, dan media penyebar kebencian. Kasus ini merupakan kasus pertama yang menyatakan jika pemerkosaan sebagai bentuk genosida. Yang kedua ada kasus Yugoslavia, Perang Balkan 1991 sampai 2001. Perang saudara dan konflik etnis pasca pecahnya Yugoslavia melibatkan Serbia, Bosnia, Kroasia, dan lainnya. Terjadi pembersihan etnis, pembantaian, penyiksaan, dan pemerkosaan massal. Pengadilannya dibentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ICTY oleh PBB. Tokoh yang dihukumnya yakni Milosevic, Presiden Serbia, diadili namun meninggal sebelum putusan akhir. Lalu ada Radovan Karadzic, dihukum 40 tahun penjara atas kejahatan perang dan genosida. Ada Ratko Mladic, dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembantaian Srebrenica, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki muslim dibunuh. Ketiga, kasus genosida Kamboja oleh Khmer Merah 1975 sampai 1979. Rezim Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot membunuh sekitar 1,7 hingga 2 juta rakyat Kamboja, sekitar 25% populasi dari rakyat Kamboja. Pembunuhan massal, kerja paksa, kelaparan, dan eksekusi tanpa pengadilan. Pengadilan
dibentuk yakni Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ICCC atau Pengadilan Khusus Kamboja. Tokoh yang dihukumnya yakni Nuon Chea, orang kedua setelah Pol Pot, dan Khieu Sampan dihukum penjara seumur hidup. Pol Pot meninggal sebelum bisa diadili. Sekian mungkin eh, dari eh, penerangan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.